Selat Malaka adalah salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Lebih dari 100.000 kapal melintas setiap tahun. Sekitar 25% perdagangan laut dunia. Dan hampir 45% distribusi minyak global. Lewat jalur sempit ini. Dan fakta yang jarang disadari. Tidak ada biaya yang dikenakan untuk melintas. Namun pada tahun 2026, muncul sebuah wacana dari Indonesia. Sebuah ide yang langsung menarik perhatian dunia. Bagaimana jika kapal-kapal yang melintas di Selat Malaka dikenakan tarif? Gagasan ini memicu reaksi cepat. Dari negara tetangga, hingga kekuatan global. Karena jika benar terjadi, dampaknya tidak hanya regional, tetapi global. Apa itu Selat Malaka dan kenapa penting? Selat Malaka bukan sekadar jalur laut biasa. Ia adalah penghubung utama antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Setiap hari, kapal tangker minyak, kapal kargo, dan kapal kontainer melintas tanpa henti. Barang dari Timur Tengah menuju Asia Timur. Barang dari Cina menuju Eropa. Semuanya melewati jalur ini. Bahkan, negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Cina sangat bergantung pada jalur ini untuk energi mereka. Kenapa wacana tarif muncul? Pada tahun 2026, Indonesia mulai mempertimbangkan satu hal. Bagaimana jika jalur strategis ini bisa menjadi sumber pendapatan negara? Dalam sebuah forum, muncul pernyataan bahwa posisi Indonesia sangat strategis. Namun belum dimonetisasi secara maksimal. Artinya, selama ini kapal-kapal melintas tanpa memberikan kontribusi langsung. Padahal Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki wilayah di Selat Malaka. Ide yang terdengar sederhana, tapi tidak. Sekilas, ide ini terdengar masuk akal. Kalau jalan tol saja bayar, kenapa jalur laut tidak? Tapi disinilah masalahnya. Selat Malaka bukan jalan tol biasa. Ia adalah jalur internasional. Dan diatur oleh hukum global. Hukum internasional yang mengikat. Selat Malaka berada di bawah aturan UNCLOS. Dalam aturan ini, ditetapkan prinsip kebebasan navigasi. Artinya, kapal dari negara manapun berhak melintas tanpa hambatan, termasuk tanpa tarif. Dan karena itu, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa tarif tidak bisa diterapkan karena melanggar aturan internasional. Reaksi dunia. Begitu wacana ini muncul, respons global langsung terasa. Negara seperti Australia menyatakan kekhawatiran. Karena sebagian besar perdagangan mereka melewati jalur ini. Singapura juga menegaskan pentingnya menjaga jalur tetap terbuka. Karena stabilitas Selat Malaka adalah kepentingan bersama. Kenapa dunia sangat peduli? Jawabannya sederhana. Selat Malaka adalah urat nadi perdagangan dunia. Jika jalur ini terganggu, harga minyak bisa naik. Distribusi barang terhambat. Ekonomi global terguncang. Dalam skenario ekstrim, gangguan kecil saja bisa berdampak besar. Jika tarif diterapkan. Sekarang, mari kita masuk ke skenario hipotetis. Jika Indonesia benar-benar mengenakan tarif, apa yang akan terjadi? Pertama, biaya logistik meningkat. Perusahaan pelayaran harus membayar lebih. Dan biaya itu akan diteruskan ke konsumen. Artinya, harga barang bisa naik. Dampak ke harga minyak. Selat Malaka adalah jalur utama distribusi minyak. Jika tarif dikenakan, biaya pengiriman minyak meningkat. Dan ini bisa berdampak langsung ke harga global. Dalam skala besar, kenaikan kecil saja bisa memicu inflasi. Negara-negara akan mencari alternatif. Jika tarif dianggap terlalu mahal, negara dan perusahaan akan mencari jalur lain. Seperti Selat Lombok, Selat Sunda. Namun jalur ini lebih jauh, lebih mahal, dan tidak seefisien Selat Malaka. Keuntungan bagi Indonesia? Jika tarif diterapkan, secara hipotetis, Indonesia bisa mendapatkan pemasukan besar. Risiko diplomatik.
Kebijakan ini bisa menimbulkan ketegangan internasional. Karena melibatkan banyak negara, menyangkut kepentingan global. Dan dalam dunia geopolitik, langkah kecil bisa memicu reaksi besar. Kadang situasinya seperti ini. Kita punya posisi strategis. Dunia lewat di depan rumah kita. Tapi kalau kita tiba-tiba bilang, lewat sini bayar ya. Semua orang langsung, kita ngobrol dulu. Perbandingan dengan selat lain. Beberapa jalur dunia memang memiliki biaya. Seperti terusan Suez, terusan Panama. Namun, keduanya adalah jalur buatan. Sedangkan Selat Malaka adalah jalur alami. Dan itu membuat aturan hukumnya berbeda. Apa kata para ahli? Banyak ahli hukum internasional menegaskan bahwa penerapan tarif di Selat Malaka sangat sulit dilakukan secara legal. Karena melanggar prinsip kebebasan pelayaran. Posisi Indonesia saat ini. Pemerintah Indonesia sendiri telah menegaskan tidak akan mengenakan tarif. Karena menghormati hukum internasional. Dan menjaga stabilitas jalur perdagangan global. Dari wacana ini, kita belajar satu hal penting. Bahwa posisi strategis tidak selalu bisa dimonetisasi secara langsung. Karena ada aturan global yang harus dihormati. Masa depan Selat Malaka. Meskipun tarif tidak diterapkan, Selat Malaka tetap akan menjadi pusat perdagangan dunia. Dan Indonesia tetap memiliki peran penting. Bukan sebagai pemungut tarif, tetapi sebagai penjaga stabilitas. Wacana tarif Selat Malaka membuka diskusi besar tentang kedaulatan, ekonomi, dan hukum internasional. Namun pada akhirnya, keputusan bukan hanya soal keuntungan, tetapi juga soal tanggung jawab global. Selat Malaka bukan hanya milik satu negara. Ia adalah jalur dunia. Dan setiap keputusan di sana akan berdampak ke seluruh planet. Menurut kalian, apakah Indonesia seharusnya punya hak mengenakan tarif di Selat Malaka? Mago.